Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winiar Garnia, mahasiswi program studi pendidikan tari Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila untuk generasi penerus bangsa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Dengan lahirnya Pancasila, tentu membawa perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia. Sila-sila yang telah tertera dalam Pancasila disusun begitu indah sehingga berfungsi dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Saya sebagai kaum muda atau generasi milenial merasa bangga memiliki ideologi dan dasar negara Pancasila. Kelima sila ini jika kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh bagi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika membawa saya sangat mencintai Indonesia, terlebih lagi pada bidang sosial dan budaya. Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, ras, dan agama. Namun, kehidupan sosialnya terjalin begitu harmonis. Terwujudnya hal ini dikarenakan adanya Pancasila, juga semboyan kita yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya sangat menyukai kebudayaan Indonesia, khususnya di bidang seni tari. Karena tarian-tarian yang ada di Indonesia sangatlah indah dan beraneka ragam. Bidang ini adalah bidang yang saya tekuni dari mulai sekolah dasar. Menurut saya, sebagai generasi milenial, saya dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pelestarian budaya, yaitu seni tari. Tarian yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tergolong menjadi 3, yaitu tari upacara, tari hiburan atau pergaulan, dan tari pertunjukan. Ketiga golongan ini memiliki tempat masing-masing dalam perkembangan dan penyajiannya. Tari upacara umumnya bersifat sakral atau magis, dan tarian ini dapat dilihat pada saat upacara-upacara keagamaan. Lalu, tari hiburan. Tarian ini yaitu tari pergaulan, umumnya berkembang di kalangan rakyat biasa dan dapat dinikmati di mana saja. Sedangkan tari pertunjukan ialah pola garapan tarian yang betul-betul menghendaki adanya pemikiran terhadap kaidah-kaidah seni pertunjukan. Tarian ini umumnya ditarikan di istana atau panggung pertunjukan yang diselenggarakan oleh kerajaan-kerajaan tertentu. Dari sini terlihat betul kesenjangan sosial yang terjadi dalam seni tari oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Pada zaman masyarakat feodal di Indonesia, sebelum zaman kemerdekaan, tarian mendapat perhatian besar dan mengalami perkembangan yang baik pada istana-istana raja dan bangsawan-bangsawan. Pada saat itu, raja dan bangsawanlah yang berkuasa, dan mereka yang hanya boleh menikmati pertunjukan-pertunjukan tari. Karya-karya tari pun pada saat itu masih terbatas gerak dan ceritanya karena terdapat pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar oleh sang penari maupun sang penata tari atau koreografer. Namun pada tahun 1945, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, seni tari di Indonesia semakin maju dan tentunya semakin indah. Muncul tari kreasi baru sebagai cetusan kemauan yang bebas untuk bisa memilih dan menentukan sendiri sesuai dengan identitas. Dan sesuai dengan Pancasila-sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai saat itu hingga sekarang,
tarian-tarian Indonesia dapat dinikmati oleh setiap kaum. Tidak terbatas hanya kaum bangsawan yang dapat menonton tari pertunjukan. Bahkan, tarian hiburan ataupun pergaulan yang semula hanya berkembang di kalangan rakyat, kini dapat dipertunjukkan di panggung prosenium atau panggung pertunjukan yang sangat bergengsi. Juga, tarian-tarian yang berkembang di istana-istana kini sudah melebur dan berbaur dengan seluruh kalangan, seperti tari Badaya yang kini dapat dijumpai di acara pernikahan. Status sosial sudah tidak berdampak penting bagi seni tari. Siapapun dapat menikmati tarian-tarian Indonesia dan dapat berkarya untuk Indonesia. Berikut ialah tarian-tarian yang pernah saya bawakan sebagai bentuk rasa cinta saya terhadap bangsa Indonesia, juga sebagai pengamalan dari sila kelima Pancasila. Kini, saya melanjutkan studi di Universitas Negeri Jakarta pada program studi pendidikan tari. Saya percaya, dengan terus menari dan mencintai budaya Indonesia, saya akan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan dapat mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini, sudah seharusnya kita sebagai generasi milenial mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terbatas hanya dalam bidang sosial dan budaya, melainkan pada bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan masih banyak lagi dalam setiap aspek kehidupan. Dengan begitu, Indonesia akan tentram, damai, dan sentosa. Sekian penjelasan pentingnya Pancasila untuk generasi penerus bangsa oleh saya sendiri, yaitu kaum milenial. Semoga banyak manfaat yang dapat dipetik dari video ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.